Opung. Siap. Denganmu takkan pernah habis waktu. Halo, saya Irwan Simanjuntak, a.k.a. Opung. Hari ini saya akan mendekonstruk sebuah lagu berjudul Romansa ke Masa Depan karya almarhum Bapak Glenn Fredly Latuihamalo. Iya, terakhir gua 2009 kali ya, gua terakhir. Habis itu gua lama nggak ada kerja sama dia. Tapi dia sering ke rumah tetap. Tapi gua nggak ada kerjaan sama dia. Ini belakangan kemarin dia baru bilang bantuin gua album yang ini ya. Gitu. Ya udah, yuk. Judul awalnya itu kembali ke masa depan sebenarnya. Romansa ke masa depan sebenarnya kan akhirnya. Ya, ini jadi judul albumnya. Kita ngerjain satu lagu lain. Ada lagunya Glenn itu dia kayak musikalisasi puisi lah di suatu siang gitu kan. Ryan datang, terus yang main bass itu lupa gue namanya tuh anak jago. Ini anak baru lah tapi keren mainnya. Terus Dinut sama gue sama Glenn. Terus selesailah kita membuat lagu itu. Dinut itu ada gig dulu, dia pergi dulu. Nanti dia bilang, gue balik maghrib lah katanya. Udah akhirnya antara jam 5 itu kita udah kelar kan, si Ryan pulang. Dia bilang, Pung, nggak ada lain nggak? Nggak ada, udah. Lagu lain kan belum tahu kan. Pulanglah dia. Seperti biasa, kalau sama Glenn itu lo kalau workshopnya, ada waktu diam sejam itu bisa jadi cerita lain. Bisa jadi ada lagu lain. Berkali-kali gue kerja sama dia tuh begitu tuh. Ada kita waktu diam, itu ada lagu lain. Jadi tiba-tiba dia ngomong, Pung, gue ada lagu nih, gue nemu nih barusan katanya. Gimana? Mainlah dia di keyboard itu kan. Kayak gini. Langsung jadi Pak. Dia nyanyi, ada liriknya sedikit-sedikit. Gue pelajari dia main seperti apa, jadi dia nyanyi lah, gue mengiringin dia pakai piano gitu. Terus bilang, oh asik. Gue bikin liriknya bentar ya katanya. Dia lengkapi lah liriknya. Jadi demonya akhirnya gue isi pianonya, gue isi guide-nya, ada beat kan, dia cerita. Nah, gue pengen banget ini sound ini kayak era 80s, 90s itulah. Oh iya, si Ryan di mana ya? Udah pulang kan dia. Gue WhatsApp, men, lu dari mana? Oh, gue ada apa gitu. Dia ada acara kalau nggak salah. Pergi lagi dari rumah. Udah lu aja yang main drum gitu. Jadi original demo ini gue main drum. Ini luar biasa nih, ada tracknya. Ini gue yang main nih. Alam jadah ini begini. Demonya itu ada piano, ada EP, ada pad 2 biji. The rest is drums dan bass. Bassnya dilarang hilang ini kalau bassnya. Karena gue maininnya nggak MIDI. Pakai keyboard langsung main aja. Kira-kira begini. Denganmu takkan pernah habis waktu. Intro menurut gue sih penting banget sih. Dia yang menentukan lu mau mendengar lagu itu atau tidak. Gue juga pernah buntu bikin intro. Pernah gue buntu. Ya, jadi gue buang intronya, langsung vokal aja. Nggak ada, biasanya sih kita coba nyanyiin aja kan, enak nggak, kalimat lagunya pas nggak gitu, karena kan ada hubungannya dengan jumlah suku kata, penggalan, itu kan ada hubungan, jadi dicoba aja, kira-kira seperti apa enak. Basically sebenarnya waktu kita ngerjain lagu ini, kita tuh ini sambil bernostalgia men, dia bilang, oh gue pengen gini, terus entah kenapa, nggak tahu, gue bukan bilang gue ada sesuatu apa sama dia ya, nggak ngerti gue. Cuman kadang-kadang kalau kita ngobrol itu udah nyambung, wah, gue langsung bilang anjing gue kebayang Michael J. Fox man, Back to the Future man, ada arpeggi itu dulu, itu taruh depan katanya. Oh ya siap. Jadi artnya ini ada 2, nah ini dia makhluknya. Ini dia bunyinya. Itu ada arpeggio tadi, terus ada 2 pad. 1 pad 2, udah, itu aja. Ini EP-nya nih. Basically sebenarnya kan si keyboard di lagu ini dia sekedar mengantar aja. Kayaknya nggak ada string ini di sini. Ini nggak ada string-stringan kayaknya. Kayaknya semuanya simple gue pakai. Nggak ada string ini.
Hard Glide. Ini dia begini. Akan pernah tergantikan, kisah kita kan tetap abadi selama-lamanya. Kalau gue sound bass synth itu paling doyan gue Triton. Itu ada dia punya satu sound bass itu spektakuler. Triton nih. Jadi gue nggak ada data MIDI-nya, jadi jangan hilang. Lain tak bukan lah, juara tuning nasional. Gue nggak pernah ada mau ngomong apa gitu masalah kalau dia tuning. Dia bisa bermain bagus tapi tanpa perasaan gitu, tapi seakan-akan punya perasaan. Ya dia bisa tenang banget main, maksud gue kan, dengan lu request berbagai macam hal dia bisa tetap dengan tenang mengeksekusinya, jadi keren lah. Kalau ini sih waktu itu dia dengar, karena dia dengar guide demo gua, ini lucu, ini lagu ini terakhir dia ngisi nih, jadi semua udah isi baru dia terakhir. Soundnya kan kita pasang aja ya. Bunyinya sih kalau terlihat kan begini-begini aja ya. Jadi ada sedikit bunyi-bunyi seperti ini. Jadi kalau drum biasanya kan bunyinya begini. Gitulah. Kayak drum mesin tapi gue perlunya unsur bawah. Gitaris. Andre Dainet. Oh ini dia. Ada 4 ya. Ini salah satu ininya dia lah ya. Salah satu keunggulannya dia lah sih. Di chorus-chorusan itu kan dia. Mumpuni lah dia tuh. Jadi nggak terlalu banyak inilah adjustment. Paling gue cuman itunya kurangin dikit tuh. Biar dapat ininya. Gitu. Karena main lu akan gitu. Oh dia style set beres. Ini ada tracknya juga nggak banyak ya. Gitar chorus, crunch. Ada makin chorus ini ya, gitar chorus ya. Ini direct, terus kalau yang crunch-nya itu ya paling dia ada blok-blok di part-part yang nggak banyak pergerakan, di pre-chorus, di interlude nggak banyak pergerakan dia. Ini yang solonya ya. Lupa gue. Ada beberapa kali sih sampai dapat, terutama yang di khasnya 90 tahun bending-bendingnya tuh ya, lu harus bisa dapat banget gitu, which is nggak mudah sih menurut gue ya. Nggak banyak pemain gitar yang berani untuk mengambil style bending-bending itu kan. Ya ciri khasnya era itu memang harus running terakhir, harus lari gitu. Salah satu ciri.
ngejawab vokal gitu kan, ada tempatnya. Era itu kan di belakangnya pasti rame lah. Ya kan? Nggak terlalu rame, tapi dia harus bisa mengisi beberapa tempat lah. Apa nih? Tetap abadi. Akan selalu menyatu, takkan pernah tergantikan. Kisah kita kan tetap abadi selama-lamanya. Selama-lamanya. Lagunya kan kalau kita dengerin dia ngalun gitu aja gitu ya. Ngalun gitu aja. Ya, kalau gue ya perlu bawa satu momentum untuk orang lepas dari lagunya sendiri, tapi tidak lepas juga gitu kan. Inilah kalau seperti kayak film kan, ada tiba-tiba ada adegan orang ngobrol di pesawat, baling-baling itu, orang ngobrol kan suka ada tiba-tiba kan stock shootnya jauh, pesawatnya dari jauh belok ke bawah gitu kan, tapi masih tentang pesawat, tentang perjalanan, tapi dari perspektif yang sedikit berbeda. Nah, kalau gue juga sama sih bikin musik seperti itu ya. Kadang-kadang kalau lagunya sudah banyak sekali terjadi peristiwa, ya nggak usah diapa-apain. Tapi kalau yang memang sedikit lebih tenang ya kita bawa aja dia pindah ke tempat lain sebetulnya. Engkau dan aku akan selalu. Glenn semua, dia dibantu Mang Bowo gitu, assist dia sebagai vocal director. Dia perlu partner lah, which is Bowo, very good. Bowo nggak ngisi Glenn ngisi sendiri semua. Cuman dia, jadi ada yang take di sini, ada yang take di studionya dia. Terus balik lagi beda mic biasa itu urusannya orang mixing kan bukan kita. Ada yang dia take di sini, lead vokal dia ulang semua di rumah. Terus selesai semua dirapuhin, bawa ke studio, ada beberapa part kita ganti. Date aslinya gini, 22 Mei 2019. Vokal ya. Denganmu takkan pernah habis waktu, semua gelombang rasa hanya denganmu. Biasanya si Glenn pasti dia ada yang udah ada di kepalanya, ya di situ pasti dia kasih kesempatan untuk partnernya dia itu apalagi ya gitu. Gue nggak tahu yang mana ya, karena yang dari awal dia bikin demo juga itu sudah ada juga, ditempel juga. Ini ada BP1, BP2, BP3, ini bunyinya sama nih. Abadi tetaplah mewangi memori, semuanya kembali ke masa depan. Engkau dan aku akan selalu menyatu, takkan pernah tergantikan. Kisah kita kan tetap abadi. Engkau dan aku. Glenn tuh. Kalau gue kan sebenarnya basically pemalas. Gue nggak mau kerja 2 kali biasanya. Sebisa mungkin apa yang kita kerjakan hari ini nggak kita ulang di hari kemudian. Kalau lu mau nambah, is okay.
bukan gue rajin ya, pemalas gue. Itu kan kalau itu kan ideas lah, maksudnya itu ngalir aja kali ya, ngalir aja maksud gue. Kadang-kadang juga ada beberapa hal yang nggak kita lihat di demo, nanti pas sudah di finishing ternyata ada yang bisa kita lakukan lebih lagi, atau ada yang harus kita take out gitu kan. Somehow kalau gue sih bikin demo itu pasti yang terbaik yang bisa gue kerjakan, pasti selalu gue yang terbaik, karena kadang-kadang momentum nggak bisa lu ulang. Beberapa kali juga terjadi kita ulang ternyata nggak dapet gitu kan, nggak dapet feelnya. Ternyata pada saat momentum yang kita lagi hype mengerjakan itu awal-awal, itu yang lebih dapet. Ini juga gue kasih bocoran ya, lagu Januari itu guide vokal, guide. Karena pada saat si Glenn mencoba untuk menyanyikan take benerannya, menurut gua nggak bagus, nggak dapet. Jadi gua juga bukannya gua tidak mencoba, gua coba nggak dapet feel-nya. Kalau gue juga berpikirnya begini sih sebenarnya, lu kalau rekaman tujuan lu adalah hasil yang terbaik kan, jadi dan belum tentu ide lu lebih benar daripada ide orang lain, jadi harus siap aja untuk memang berdiskusi gitu maksudnya. Dan gue rasa nggak terlalu sulit ya membuktikan yang mana yang benar kalau di studio. Coba aja dulu, lu rekam ya kan, kita rekam, terus nanti kan kita kayaknya nggak enak kan gitu kan, hapus ah ada yang kurang nih apa ya gitu, kan bisa seperti itu. Nah ya jadi nggak terlalu sulit lah, maksudnya nggak ada yang sampai perang badar lah kalau orang rekaman gitu kan.